Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang tewas akibat kebakaran gudang penyimpanan BBM ilegal di Kabupaten Muara Enim. 2 pencuri sepeda motor dibekuk oleh tim Reskrim Polsek Indralaya. Komplotan ini juga kerap mencuri rel kereta api. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Bupati Ogan Komering Ulu menggelar sidak di sejumlah pasar, pantau harga kebutuhan pokok. Kebakaran gudang penyimpanan BBM terjadi di Muara Enim. Gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM ilegal meledak dan menewaskan 3 orang. Sebuah gudang penyimpanan BBM di Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim mengalami kebakaran. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 pagi pada Senin kemarin. Kebakaran berawal ketika korban, Ari, memindahkan pertalite ilegal dari dalam tangki yang telah dimodifikasi di atas mobil pickup ke tempat penampungan. Saat itu alat pompa yang digunakan diduga mengalami korsleting listrik dan menyebabkan terjadi percikan api hingga menyambar BBM dan terjadilah kobaran api yang besar. Warga yang berada di lokasi sekitar pun panik. Tim Inafis Polda Sumatera Selatan telah turun menyelidiki kebakaran tersebut, namun belum diketahui persis penyebabnya. Gudang minyak BBM ilegal sebenarnya udah kita jadiin target operasi pada saat operasi illegal drilling. Waktu itu cuma tempat ini sudah tertutup, namun kita tahu bahwasanya ini masih beroperasi hari ini. Selanjutnya apa yang akan dilakukan pihak Kita lagi sedang mengejar pemilik gudang ya. Kita mudah-mudahan secepatnya bisa kita tangkap, kemudian kita amankan untuk kita proses ini lebih lanjut. Untuk korban sendiri sekarang di mana, Pak? Korban sudah dibawa ke puskesmas dan keluarganya juga sudah mengidentifikasi para korban. 2 kendaraan roda 4 dan 3 orang di dalamnya ikut tewas terpanggang. Untuk sementara waktu, pihak kepolisian dari Polres Muara Enim memasang garis polisi di lokasi tersebut setelah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi kini juga tengah mengejar pemilik usaha BBM yang diduga ilegal ini. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. 2 dari 4 komplotan pencuri sepeda motor dibekuk oleh tim Reskrim Polsek Indralaya. Dari tangan kedua tersangka, disita barang bukti berupa 1 unit sepeda milik korbannya. Wisnu dan Ferry ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan pencurian sepeda motor di Taman Wisata Pancasila, Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi meringkus keduanya di rumah masing-masing di kawasan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, kemudian dibawa ke Mapolsek Indralaya. Aksi dari komplotan ini sudah sangat meresahkan warga Kabupaten Ogan Ilir. Selain telah melakukan pencurian sepeda motor, komplotan ini juga pernah terlibat pencurian rel kereta api milik PT KAI di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir. Akibatnya, PT KAI menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Modus operandi pelaku melakukan pencurian sepeda motor ini pada malam hari dengan menggunakan kunci L menjebol kunci motor tersebut. Ada berapa TKP yang sudah di? Kalau untuk TKP sementara untuk curanmor ada 1 TKP di Taman Pancasila dan ada lagi 1 TKP lagi pendrol besi rel kereta api di Payakabung. Untuk tersangka dijerat pasal berapa? Untuk tersangka dijerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Bersama kedua tersangka ini disita 1 unit sepeda motor dan sebuah kunci letter T yang digunakannya saat beraksi. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Polisi masih memburu 2 rekan tersangka yang saat ini masih buron. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan menerima pengembalian uang kas daerah dari Dinas Perikanan dan Peternakan Ogan Komering Ulu Selatan. Sebelumnya dana digunakan untuk penyediaan calon induk ikan unggul beserta pakan tahun 2021.
Sejumlah petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Mereka menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp73.307.000 dari total Rp105.107.000. Pengembalian uang berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2021. Uang ini dikembalikan ke kas daerah melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan. Sebelumnya, dana tersebut digunakan untuk penyediaan calon induk ikan unggul beserta pakan tahun 2021. Penyidik tidak menemukan pidana korupsi. Sebesar berapa tadi, Pak? Rp105.107.000. Rencana uang itu nanti gimana tuh, Pak? Ini akan kita serahkan dulu ke DPPKD dan selanjutnya ini uang tersebut akan dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan LHP-nya DPKRI yang menyatakan bahwa ini harus dikembalikan ke kas daerah Selatan.